sama-sama membaca firman Tuhan dari Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan ketpaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1,000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari kita terus berdoa untuk Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin, amin, amin. Haleluya. Shalom semuanya. Di dalam Voice of Pentecost hari ini, kita akan membahas seorang tokoh yang luar biasa di dalam Alkitab. Dia adalah Musa. Terbukti 65 kali Alkitab mencatat bahwa Tuhan berbicara dan berfirman kepada Musa. Dan tidak ada nabi lain di dalam Alkitab yang sama seperti Musa. Nah, bukankah sebagai seorang percaya kita rindu untuk terus intim dan dapat bercakap-cakap dengan Tuhan? Karena itu, mari kita sama-sama mempelajari beberapa kualitas dari seorang nabi yang sangat menginspirasi dari zaman ke zaman secara singkat. Yang pertama, Musa memilih hidup dalam kebenaran. Dalam Ibrani 11 ayat 24-26 dijelaskan, karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Yang kedua, Musa rela diproses Tuhan. Setelah Musa melarikan diri dari tanah Mesir, ia hidup dengan sangat berbeda di tanah Midian sebagai pendatang. Selain itu, Musa juga mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan dan mengenal Allah secara pribadi. Pengalaman-pengalaman ini adalah proses yang Musa jalankan untuk mempersiapkan dirinya menjadi pemimpin atas umat pilihan Tuhan. Musa meresponi perintah Tuhan untuk membawa dan mengajar bangsa Israel hidup dalam destiny yang sudah Tuhan tetapkan, yaitu menjadi bangsa yang sulung, yang akan beribadah kepada Tuhan dan yang akan melahirkan juru selamat. Musa sadar bahwa kehidupan dan apapun yang ia miliki adalah untuk menghidupi panggilannya. Yang ketiga, Musa taat penuh kepada Tuhan.
Ketaatan adalah suatu ciri khas kepemimpinan dan gaya hidup dari Musa. Saat ia menerima perintah atau firman dari Tuhan, ia akan sampaikan kepada banyak orang. Dan setelah itu, ia pastikan agar perintah itu dilakukan dengan baik. Dalam berbagai kesempatan, Musa hanya mau mengambil tindakan jika memang Tuhan perintahkan demikian. Ini adalah suatu sikap penundukan diri yang luar biasa kepada Tuhan. Musa selalu menempatkan Tuhan sebagai pemimpin utama atas bangsa Israel, dan ia sebagai hambanya. Yang keempat, Musa selalu ingin adanya penyertaan Tuhan. Ketika bangsa Israel melakukan penyembahan kepada patung lembu emas, Tuhan memutuskan bahwa ia tidak akan berjalan bersama bangsa Israel ke tanah perjanjian, tetapi malaikat yang akan menuntun mereka. Apa reaksi Musa? Dia menolak untuk dituntun oleh malaikat, tetapi hanya mau dituntun oleh Tuhan. Musa bahkan menolak untuk disuruh berangkat dari padang gurun Sinai ke tanah perjanjian jika bukan Tuhan sendiri yang memimpin dia dan bangsa Israel. Musa menunjukkan bahwa bagi dia, penyertaan Tuhan adalah segala-galanya. Yang kelima, Musa mengejar hadirat Tuhan sekalipun ada resiko. Musa pernah meminta untuk melihat Tuhan di dalam kemuliaannya. Pada zaman itu, permintaan ini sangat beresiko, karena siapapun yang melihat Tuhan beresiko mati, karena karya salib Kristus belum terjadi. Pendeta Tommy Tenney dalam buku God Chaser menuliskan bahwa jika kita ingin benar-benar melihat Tuhan, kita harus siap mati. Mati atas keinginan duniawi, mati atas hasrat dosa, dan hidup bagi Kristus. Yang keenam, Musa bersyafaat bagi bangsanya. Salah satu tindakan Musa ketika Tuhan begitu marah kepada bangsa Israel yang melakukan dosa adalah dia bersyafaat bagi bangsa Israel. Bersyafaat artinya berdiri di hadapan Allah, memohonkan doa secara sungguh-sungguh bagi orang-orang tertentu. Tindakan syafaat Musa akhirnya membuat Tuhan mengubah keputusannya. Kita sebagai umat percaya perlu bersyafaat bagi bangsa kita. Yang ketujuh, Musa memiliki hati yang lembut. Bilangan 12 ayat 3 menuliskan bahwa Musa memiliki hati yang sangat lembut. Sekalipun waktu itu Miriam dan Harun mengatai Musa, tetapi dia memilih diam. Sehingga tidaklah mengherankan jika Tuhan begitu membelanya. Dan pembelaan yang sama Tuhan pasti berikan kepada setiap kita yang mau memiliki hati yang lembut. Yang kedelapan, Musa mengimpartasi apa yang dia terima dari Tuhan. Musa meneruskan apa yang ia terima dari Tuhan kepada orang-orang yang ada di bawahnya. Musa mengajari Yosua semua hal yang telah ia terima dari Tuhan, termasuk mengimpartasikan kepenuhan roh untuk mempersiapkan Yosua menjadi penerusnya. Jadi, kita sudah mendengar kualitas Musa yang patut kita contoh. Kita percaya saat kita melakukan apa yang Musa lakukan, maka kita pun akan menerima berkat yang sama. Biarlah di tahun integritas ini kita senantiasa selalu berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat Tuhan, selamat datang kembali di ibadah online GBI The City Tower 1, Jakarta Pusat, dan City Tower 2, The Buis BSD. Senang sekali bisa bertemu lagi dengan Bapak, Ibu, dan Saudara semua, khususnya untuk Bapak, Ibu yang baru pertama kali mengikuti ibadah online kami ini. Semoga berkat Tuhan terus menyertai Bapak, Ibu, dan kita semua. Sebelum kita mulai beribadah, saya ingin membagikan sebuah ayat dari Amsal 28 ayat 6, yaitu lebih baik orang miskin berjalan dalam kejujuran daripada orang kaya yang bengkok jalannya. Ayat ini mengajar kami semua untuk selalu berjalan dalam kebenaran dan juga mengingatkan kami semua bahwa kami ada di tahun integritas. Selanjutnya untuk Bapak Ibu yang rindu mengetahui informasi seputar kegiatan gereja, alamat kul, juga layanan doa, dapat menghubungi nomor di bawah ini atau juga bisa nge-scan barcode yang ada. Dan ibadah hari ini kami akan disertai perjamuan kudus. Mari siapkan hati, siapkan roti dan anggur untuk bersama bersekutu dalam perjamuan. Saya juga mau mengingatkan Bapak Ibu untuk mengikuti ibadah hari ini sampai selesai dan menerima berkat Tuhan bersama.
Dan juga sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita saksikan beberapa tayangan pengumuman berikut ini. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhanlah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Engkau perkasa Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk hari yang indah ini. Kalau kami bisa bersama keluarga atau teman-teman untuk mengikuti ibadah online hari ini. Bapa, sebentar lagi kami akan menyaksikan praise and worship-Mu ya Tuhan. Biarlah damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu turun di setiap keluarga, di setiap ruangan ya Tuhan. Bapa, dan juga biarlah lewat firman-Mu, anak-anak-Mu, kami semua bisa mengikuti, taat, dan jalankan semua firman-Mu yang kami akan dengar sebentar lagi. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk hari yang indah ini. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kami mau naikkan syukur kami ke hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Oh, terima kasih ya Tuhan. Anugerah-Mu besar. Oh, thank you Jesus. Terima kasih ya Tuhan. Ajaib sungguh anugerah-Mu menyelamatkanku, pulihkan hidupku, nyata
bergembira semua, Tuhan melawat negeriku. Dari surga turun ke bumi, kemuliaan tiada taranya. Allah datang melawat negeriku, karena seruan doa umatnya. Gunung-gunung dan lembah-lembah, sungai serta tanahnya bersuka. Penduduknya di desa dan di kota, semua kan menjadi orang yang benar. Sukacita pujian di rumah-rumah, dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua, Tuhan melawat negeriku. Sukacita pujian di rumah-rumah, dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua, Tuhan melawat negeriku. Sukacita transformasi terjadi bagi kita semua. Keluarga kita, kota kita, bangsa kita akan datang menyembah kepada Tuhan Yesus. Haleluya! Sukacita pujian di rumah-rumah, dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua, Tuhan melawat negeriku. Sukacita pujian di rumah-rumah, dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua, Tuhan melawat negeriku. Tuhan melawat negeriku. Tuhan melawat negeriku. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah,
sucinya bersama para malaikat menyembah. Mari puji, mari puji Yesusku. Kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Mari datang menyembah Dia, saudara. Oh Allah, ini penyembahan kami. Oh ya Rabasya, this is your holy ground. We are standing on holy ground, and I know that there are angels all around. Let us praise Jesus now. We are standing in His presence on holy ground. We are standing on holy ground, and I know that there are angels all around. Let us praise Jesus, Jesus now. We are standing in His presence. We are standing in His presence. We are standing in His presence on holy ground. Uralabashana kanalaburalanabu Siriana lavagana lavayana Ira lavayashanda lavagana lavayana. We worship you, O God, Jesus. Yara lamashe, yara lavagana lavayana. Sira lavayana lavayana lavagana lavayana. Siriana lavayana lavayana lavayana. This is our worship, Lord. Haleluya, saya sungguh merasakan bagaimana keindahan hadirat Tuhan
holy ground, tempat kudusnya di mana kita semua bisa membawa hati kita untuk menyembah di dalam keindahan. Saudara pasti diberkati dalam sesi pujian penyembahan hari ini. Praise the Lord, puji Tuhan. Apa kabar saudara? Saya ucapkan shalom untuk kita semuanya. Baik, tema firman Tuhan hari ini, Kairos Allah, Kairos Tuhan pasti terjadi. Nah saudara, percayakah kita akan waktunya Tuhan? Sabarkah kita di dalam waktunya Tuhan? Bisakah kita mengucap syukur dengan waktu Tuhan? Ayat firman Tuhan yang ingin saya sampaikan untuk saudara di dalam Pengkhotbah 3 ayat pertama mendasari uraian firman Tuhan hari ini. Pengkhotbah 3 ayat yang pertama. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Masa dan waktu. Bahasa Inggris dikatakan, in everything there is a season, masa, and a time to every purpose under the heaven, time, waktu, kairos. Saudara, to everything there is a season yang dalam bahasa aslinya disebut dengan kronos. Yaitu waktu yang sudah pasti atau sudah ditentukan di mana Anda pun tidak bisa merubahnya. Ya, contoh jam, setiap jam berubah. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, bulan Januari sampai Desember, tahun 2021, 2022 dan selanjutnya. Kronos, waktu yang dimana dikatakan tidak dapat Anda rubah. Semua akan lewati. Tapi firman Allah berkata, a time for every purpose under the heaven. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Dikatakan a time atau bahasa aslinya kairos. Kairos. Yaitu waktu yang tidak bisa diprediksi. Karena bergantung kepada waktunya Tuhan. Waktu di mana Anda menantikan sesuatu yang tiba-tiba bisa saja terjadi sewaktu-waktu. Dan tentu kita orang percaya, kita senang dengan yang namanya kairos. Karena waktu yang disebut dengan kronos sudah kita lewati, terutama di tahun 2020. Itu banyak yang bergumul, struggle, banyak yang mengalami yang ketidakpastian. Tapi kita mau mempercayai tentang waktunya Tuhan. Di mana pertolongan Tuhan dapat tiba-tiba terjadi. Dan untuk itu saudara sekalian tentunya mengharapkan sesuatu terjadi dalam hidupmu. Yang muda-muda pengen bekerja posisi yang bagus. Yang mau menikah menentukan waktu pernikahan. Saudara, nah saudara tentunya yang berbisnis ingin ada perubahan sekali lagi, diberi kesempatan. Dan juga kita semua bisa melayani Tuhan lebih baik. Karena waktu ini memang ada batasnya. Saudara, kalau kematian datang itu pasti. Tapi kehidupan tidak pasti. Berjalannya waktu kita semua bergumul dalam hidup ini. Sehingga kita tidak hanya melihat waktu kronos, tetapi Tuhan akan menolong kita untuk memperlihatkan bahwa orang percaya, para pengikut Kristus tentu mengalami perbedaan. Haleluya. Saudara, di mana kita hari ini mengerti pada waktu seseorang menunggu kelahiran anaknya. Ya, sudah diprediksi ini yang lahir normal, saudara, bukan sesar. Yang lahir normal sudah ditunggu-tunggu, dokter kandungan pun berkata kira-kira ya, hampir waktunya seperti ini. Prediksi tanggal kelahirannya. Walaupun sudah dari pagi sampai lewat jam 12 siang, lewat lagi 1 hari. Nah saudara, hanya Tuhanlah 100% yang bisa menentukan kapan anak tersebut lahir di dunia. Tuhan yang merancangkan itu. Jadi di sini mari kita percayai tentang kairos atau waktunya Tuhan untuk hidup kita. Nah, tentunya ada 3 hal yang ingin saya bagikan supaya kita lebih mengerti tentang bagaimana kita berjalan di dalam kairosnya Allah. Ya, seringkali tidak mudah karena kita banyak sekali pengen menentukan maunya kita. Kita planningkan, kita maunya kita paksakan Tuhan setuju dengan
kertas putih yang kita tulis, Tuhan saya mau di tahun ini begini. Tuhan keluargaku begini, studiku begini, kerjaanku ya, ekspansi bisnisku ya, sudah. Wah, aku mau pelayananku begini. Lalu kita berkata, Tuhan, mari Tuhan stempel dong, setujui. Kita mulai mengatur Tuhan. Dapatkah Tuhan diatur? Tidak. Mari kita mengerti hari ini bahwa Tuhan ingin menyelamatkan kita. Tuhan ingin membangkitkan kita. Tuhan ingin memulihkan kita. Tuhan ingin memberkati kita. Tuhan ingin supaya hidup kita menjadi dampak yang besar. Tetapi mari kita belajar tentang berjalan di dalam waktunya Tuhan. Nah saudara, puji Tuhan. Seringkali kita lihat sungai ya. Nah sungai itu kan berkelak-kelok dari tempat tinggi ke tempat rendah. Mana yang dia bisa lalui, lalu dia lalui. Ya, kalau ketumbuk batu terjal, ketumbuk tempat yang sukar, dia akan cari jalan untuk mengalir ke tempat yang mudah dia lalui. Dari tempat tinggi ke tempat rendah. Hidup kita sama, seringkali kita juga pengen jalan pintas. Kita pengen tol terus begitu, saudara. Ya, orang-orang yang berjalan di dalam kehidupan ini, kalau kita hari ini mau pergi ke Semarang, ke Surabaya, mesti menghitung traveling time, waktu perjalanan. Nah, bagaimana dengan waktu perjalanan hidup kita? Yang pertama, saya ingin membawa kita kepada pengalaman seorang Yakub. Kita ingat Yakub ya, yang diberi hak kesulungan karena ditukar dengan kacang merah dari Esau yang menganggap remeh berkat rohani yang Tuhan berikan melalui Abraham, Ishak, Yakub. Tapi Esau seharusnya Abraham, Ishak, Esau. Kenapa jadi ke Yakub? Karena Esau menganggap remeh dan menjual. Adiknya mengambil kesempatan membeli, menukar dengan kacang merah. Tapi Yakub lancang. Yakub membalap waktunya Tuhan. Yakub dia mengambil waktu Tuhan menurut waktu dia. Bersama ibunya bersekongkol, akhirnya memang berkat turun, tetapi berakibat dia mengalami kesesakan. Saudara, abangnya marah dan dia harus keluar dari rumah, lari, dan akibatnya Yakub mengalami masa sengsara bertahun-tahun di dalam hidupnya. Puji Tuhan, dia masih ingat ya, di dalam Kejadian 32 ayat 10 bahwa sebetulnya dia nggak layak terima segala kasih dan kesetiaan Tuhan. Grace, anugerah. Tapi Tuhan sudah terlanjur memberikan janji berkatnya kepada Yakub. Dan Tuhan tidak bisa tarik kembali. Kecuali Yakub hidup benar. Dan saudara, mari kita lihat kisah Yakub. Yang pertama, Yakub berjalan dalam kesesakan. Waktu kesesakan tiba, apa yang terjadi? Maka Tuhan tetap mengasihi Yakub. Waktu dia tertidur di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-28, maka kita bisa melihat bagaimana Yakub pada saat itu bermimpi, saudara. Kejadian 28 ayat 12 sampai 15, ini kisah yang namanya Betel. Apa yang terjadi? Dia bermimpi tangga stairway to heaven didirikan ujungnya sampai ke langit, malaikat naik turun, dan di tangga itu berdirilah Tuhan, ya, dan berkata, akulah Tuhan Allahmu, Allah Abraham, nenekmu, Allah Ishak, tempat engkau berbaring akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Dan apa yang Tuhan janjikan kepada Abraham kembali diulang, diberikan kepada Yakub. Tanah utara, timur, barat, selatan, ya, semua yang diberkati Yakub menjadi berkat. Dan saya percaya Tuhan janji melindungi, Tuhan janji membela, Tuhan akan membawa dia kembali ke negeri di mana ayahnya ada. Dan Tuhan janji berkata, apa yang telah kujanjikan, aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Pengalaman yang indah, Tuhan berjanji kepada Yakub, ya, bahwa Tuhan memberikan janji berkat. Tuhan mengikat perjanjian berkat, perlindungan, keamanan bagi hidupnya. Bagaimana dengan saudara hari ini? Apakah Anda sebagai orang percaya bisa mengalami Betel, rumah Allah?
Pada waktu engkau datang beribadah hari ini, pada waktu engkau datang dengan hati yang penuh kesesakan, jiwa yang rasanya rapuh, situasi yang gak enak seperti Yakub, ketakutan, sendirian, miskin, gak sempat bawa apa-apa, cuma bawa tongkatnya saja. Saudara, gak tahu masa depan seperti apa, gak tahu hari esoknya seperti apa. Tapi Tuhan muncul. Tuhan memberikan kembali janji, perlindungan, dan berkat penyertaan. Allah Immanuel yang sama hari ini ingin juga membuat saudara, perjalanan saudara melewati masa sukar, tapi Dia bersama kita. Saudara, jangan ada yang takut hari ini, jangan ada yang ragu-ragu, karena keamanan dan juga kebutuhan hidup kita itu Tuhan jamin dengan berkat surgawi. Kalau Allah yang berjanji, janjinya tidak ada satupun yang gagal. Asal kita percaya dan hidup dalam perjanjian dengan Tuhan. Saya berdoa hari ini kiranya kita semua hari ini bisa mengalami janji Tuhan. Namun Yakub pernah juga salah, saudara. Dia coba tawar-menawar dengan Tuhan. Di Betel setelah Tuhan menampakkan diri dan mengulangi janjinya, saudara, dia berkata, jika Allah akan menyertai aku dan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti dimakan, pakaian untuk dipakai, aku selamat kembali ke rumah ayahku, Tuhan akan menjadi Allahku. No, bikin syarat sama Tuhan. Layakkah kita bikin syarat sama Tuhan? No. Layakkah kita mengatur Tuhan? No. Izinkan Tuhan mengatur, menata hidupmu, menata masa depanmu, menata detail kesehatan, menata rancang-rancanganmu, menata rumah tanggamu. Izinkan Tuhan beracara dalam keuangan, ekonomi, dan kesehatanmu. Saudara, Yakub coba mengatur Tuhan. Kalau Tuhan begini-begini, maka aku akan berikan 1/10. Kejadian 28 ayat 20-22. Ini hal yang kurang baik, kurang enak, dan sama sekali tidak disenangi oleh Tuhan. Banyak kita mempercayai Tuhan bahwa Tuhan berjalan bersama saya, tapi Tuhan, saya tidak melakukan ini dan itu. Saya hanya pilih-pilih. Pilih-pilih teman. Pilih-pilih kalau aku mau melayani Tuhan, nggak mau hari Sabtu, nggak mau hari Minggu, begitu saudara ya. Kalau aku mau dipakai Tuhan, tapi aku mesti cukup kaya, cukup uang, cukup pintar. Ya, Tuhan, aku mau pilih jodoh yang seperti ini, seperti itu. Saudara, izinkan Tuhan beracara dalam hidup saudara hari ini. Haleluya. Mari kita belajar. Di masa kesesakan, kita percayai Tuhan Immanuel masih tetap melihat kita, dan janji berkatnya dimeteraikan di dalam Kristus. Berkat keselamatan, berkat hidup yang kekal, berkat damai sejahtera, dan berkat untuk masa depan kita. Haleluya. Saudara, menerima berkat keselamatan dan anugerah terus-menerus belumlah cukup kita sebut sebagai anak Tuhan yang teruji. Ada waktu-waktu di mana kita perlu encounter sama Tuhan. Saya banyak waktu juga encounter, ketemu Tuhan secara pribadi. Dibersihkan, dilatih, bergumul untuk bertobat dan selanjutnya. Yakub sama. Tidak cukup dia disertai Tuhan. Pada suatu kali juga, saudara, dia juga mengalami sebuah pergumulan dengan Tuhan. Bahkan Tuhan sampai memaksa Yakub dengan bergulat dengan Tuhan. Dan Yakub diberikan kesempatan untuk menang. Tapi Tuhan lihat hati Yakub. Benarkah dia mau hidup di dalam blessing berkat Allah? Atau Yakub cuma mau merasa hebat dirinya mampu mengatasi semuanya? Ternyata enggak. Yakub mengandalkan Tuhan. Suatu kali di dalam kitab Kejadian 32. Ayatnya banyak sekali. Ayat 24-32. Saya hanya baca sedikit, sisanya saudara baca selanjutnya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Dan saudara, di tempat itulah
maka ditanyalah Yakub sebelum fajar menyingsing. Karena Yakub berkata, mereka bergulat, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. I will not let you go unless you bless me. Yakub tahu seorang ini adalah malaikat Tuhan atau the angel of the Lord. Saudara, dan di situ bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Maka sahutnya Yakub. Kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia. Dan engkau menang. Saudara, diberkatilah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel. Sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Peniel. Saudara, pernahkah saudara bergumul di dalam kesakitan, bergumul dalam masa kesukaran, bergumul dengan tantangan, bergumul dengan struggle dalam hidup ini? Banyak pertanyaan, engkau datang dalam doa, engkau datang berpuasa, engkau datang beribadah, dan Tuhan jamah engkau, dan engkau masih bertanya, Tuhan, bagaimana keadaanku? Berkatilah aku Tuhan. Aku gak mau tinggalkan hadirat-Mu sebelum engkau memberkati aku. Saudara, itu Peniel. Tuhan datang, encounter dengan Tuhan. Dan dia berkata, sebab katanya aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Di Peniel, Yakub mengalami pertobatan dalam pengakuan dan pengenalan terhadap Allahnya. Hari ini Tuhan ingin membawa kita lebih intim. Tuhan ingin membawa kita lebih mengenal sifat, mengenal pribadinya, mengenal karakternya. Tapi kita perlu diproses supaya kita sungguh-sungguh hari ini bergulat, bergumul. Dan ternyata ini adalah Allah sendiri memberikan kita kesempatan untuk menang dalam pergumulan itu. Tetapi kita harus diuji apakah kita betul-betul membutuhkan Tuhan sebagai sumber berkat. Source of blessings. Saya baru melayani suami istri yang menikah 50 tahun. Dan dia memberikan kesaksian yang menyentuh hati. Ya, bahwa segala yang dia terima, segala yang dia lakukan dalam bisnis keluarganya, sumbernya itu dari berkat Allah. Sumber berkat. Bisakah hari ini saudara yang muda, saudara yang tengah baya, keluarga muda, keluarga senior, single, saudara berkata, hidupku ini biarlah sumber berkatnya dari Allah. Bukan cuma materi. Pelayanan kita, keluarga kita, sumbernya dari sana. Dan disinilah kita punya Peniel. Kita ketemu Tuhan. Kita bertobat. Kita mau dipakai oleh Tuhan. Saudara, kalau Tuhan terus akan memakai, memberkati Yakub sehingga melalui pertemuan dengan Tuhan, namanya diganti menjadi Israel, pangerannya Allah, Prince of God. Dan dari keturunan Yakub, maka hari ini kita bisa melihat bangsa yang besar, Yahudi. Yakub, seorang yang berjalan, waktu dia bergumul, waktu dia bertanya, maka Tuhan menjawab dan dia bertobat. Jadi tidak hanya melewati waktu kesesakan, tapi kairos Tuhan datang. Yakub lebih percaya diri, Yakub mempercayai Tuhan. Dan dia tahu dia ketemu abangnya, berdamai. Tuhan memulihkan hubungannya. Sehingga Yakub tidak lagi hidup dalam kesesakan, tapi hidup mulai di dalam berkat Allah yang seutuhnya. Haleluya. Saudara, hal yang ketiga. Ini adalah waktu yang tepat untuk kita memberi dampak. Saudara, hidup kita harus memberi impact, memberi perubahan, dampak bagi generasi. Saya ingat Alkitab menuliskan kisah tentang seorang yang namanya Metusalah. Metusalah adalah anak laki-laki Henoh. Dikatakan di dalam Alkitab Kejadian 5 ayat 21 sampai 24, setelah Henoh hidup 65 tahun, ia memperanakkan Metusalah. Dan Henoh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakkan Metusalah.
Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Bayangkan saudara, kelahiran Metusalah telah mengubahkan hidup seorang Henokh. Alkitab mencatat bahwa Henokh adalah satu orang yang pertama kali diangkat hidup-hidup oleh Allah. Setelah dia berumur 65 tahun, dia punya anak Metusalah, dan selanjutnya Henokh itu bergaul dengan Allah. Perjalanan hidupnya adalah perjalanan berjalan dengan Allah. Berapa lama saudara menjadi orang percaya? Berapa lama saudara telah mendapat perkenanan Tuhan dalam hidup saudara? Berapa banyak saudara datang mengalami kasih Tuhan dan bertobat dan mengubah, berjanji untuk hidupnya memberi dampak? Ini saatnya Kairos Tuhan datang dalam hidup kita di era Pentakosta yang ketiga, di mana Roh Allah, Roh Kudus sedang dicurahkan, bukan hanya untuk orang-orang senior, orang keluarga, tapi bahkan generasi muda. Saudara-saudara yang masih muda, engkau itu sedang dipilih Tuhan, akan dipakai untuk hidupmu memberi dampak. Metusalah, dikatakan oleh Alkitab, arti kata Metusalah yaitu seorang pelempar lembing. Ada sebuah legenda di zaman itu yang mengatakan bahwa setiap desa memiliki penjaga yang melindungi desa tersebut dengan sebuah lembing. Jika penjaga itu mati, maka desa itu berakhir hancur. Itu legenda. Tetapi untuk Metusalah, dikatakan arti kata nama yang kedua adalah seorang yang ketika ia mati, maka penghakiman akan datang. When he dies, judgment will come. Kapan penghakiman Allah datang? Ternyata Metusalah adalah kakek. Ya, kakek daripada Nuh, saudara. Karena dikatakan Metusalah oleh firman Tuhan, Metusalah melahirkan anak yang bernama Lameh. Dan Lameh memperanakkan Nuh. Metusalah memperanakkan Lameh waktu dikatakan usia Lameh 187 memperanakkan Nuh. Ya, dan Alkitab mencatat Nuh berusia 600 tahun waktu air bah datang. Di saat itu Lameh berusia 969 dan dikatakan maka Metusalah mencapai umur 969 tahun lalu ia mati. Kejadian 5 ayat 27. Ini satu keadaan yang menggoncangkan seluruh tanah negeri itu. Di usia paling tua, Metusalah adalah manusia paling tua yang mati, dan di saat itu penghakiman penghukuman Allah turun air bah. Ya, jadi Henokh, Metusalah, Lameh, Nuh. Nuh usia 600 tahun. Saya percaya bahwa Metusalah menjadi tokoh yang penting untuk memberi dorongan, untuk memperkatakan kata-kata kekuatan kepada cucunya Nuh. Bangun, apa yang Tuhan ngomong sama kamu, lakukan. Saudara, Nuh memberikan nasihat, memberikan kekuatan, pengharapan supaya Nuh bisa mempersiapkan bahtera dengan baik. Dan tepat saat Metusalah mati, air bah itu mulai datang dan membinasakan semua orang. Saudara, melalui peristiwa Henokh dan Metusalah ini kita dapat mempelajari beberapa hal yang penting hari ini. Kita sedang hidup di akhir zaman, di mana tantangan-tantangan sekularisme sedang mengancam orang-orang percaya supaya beralih kepada dunia. Perhatikan, hari-hari ini tantangan moral yang menghancurkan generasi muda sedang terjadi. Jangan menganggap remeh bahwa ini kita ada di akhir zaman. Tantangan budaya hari ini. Orang Kristen, saudara, tidak bedanya dengan orang dunia. Ya, cinta materi, cinta dunia, mengabdi, ya, menyembah dunia. Perhatikan, kita tidak boleh hari ini lengah. Karena masa ini adalah masa di mana kita harus berjaga dan berdoa. Artinya kita tetap bergaul, kita tetap ada di dunia. Metusalah juga tidak mengisolasi, Henokh juga tidak mengisolasi dirinya. Tapi dia menjadi pewarta kasih karunia Allah dan keadilan Allah yang akan mendatangkan hukuman. Nuh dipakai oleh Tuhan untuk generasi itu. Saudara, 3 hal yang kita pelajari hari ini. Yang pertama, bahwa janji Tuhan pasti terjadi.
Tuhan bicara bahwa janjinya semenjak zaman Henoh, nanti kalau Metusalah mati, penghakiman akan datang. Tentunya orang menjaga Metusalah, jangan mati, jangan mati. Ya saudara, tapi janji Allah digenapi. Tidak ada firman Tuhan yang tidak digenapi. Semua pasti digenapi sesuai dengan firman-Nya. Saudara percaya firman Tuhan hari ini? Saudara percaya janji-janji Tuhan? Saudara percaya bahwa apa yang Dia kerjakan di akhir zaman ini juga akan terjadi? Semua akan disingkapkan dan setelah itu Tuhan akan datang kembali. Haleluya. Yang kedua, melalui Metusaleh yang hidupnya memberi dampak perubahan yang besar, maka dikatakan Tuhan panjang sabar. Hari ini kita tidak boleh menganggap remeh panjang sabar Tuhan. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada sebagian orang yang menganggap lalai, tapi Dia tidak menghendaki ada yang binasa. 2 Petrus 3 ayat 8. Sebab itu Tuhan terus memperpanjang umur Metusaleh, manusia tertua di dunia, 969 tahun. Guna memberi kesempatan kepada manusia saat itu untuk bertobat. Alkitab mencatat bahwa Metusaleh yang hidup dengan umur panjang menjadi bukti kesabaran Allah yang panjang, yang besar, yang hebat dan berharga. Sehingga hari ini kita pun harus melihat bahwa belas kasihan Tuhan Allah sedang turun melalui gerejanya supaya kita mewartakan keluarga kita, rekan di kantormu. Banyak orang yang sekarang mencari apa sih arti hidup ini? Bagaimana kekekalan yang sebenarnya? Dan saudaralah yang menjadi messenger, menjadi pembawa berita kabar baik, bahwa messenger berita Pentakosta di mana Roh Kuduslah yang akan melakukan karya besar, memulihkan, mempertobatkan, membawa gereja kepada kemuliaannya sebelum Dia datang kembali. Jadi bicara Metusalah, bicara tentang janji Tuhan pasti terjadi. Dan Allah, Tuhan panjang sabar. Kairosnya pasti datang. Dan yang ketiga, Tuhan memberi peringatan supaya manusia berbalik kepadanya. Saudara, tujuan Tuhan memberikan peringatan melalui nama Metusalah ini adalah supaya manusia waktu itu bertobat dan mau menerima anugerah keselamatan supaya tidak binasa oleh air bah, tenggelam dalam penghakiman murka Allah. Hari ini saudara, kita percaya bahwa kita perlu belajar untuk menjadi orang-orang yang peka terhadap kairos waktu Tuhan. Ya, peringatan-peringatan Tuhan sudah diberikan melalui pandemi ini, melalui kesulitan, kesukaran yang sedang terjadi di new normal ini. Dan saudara ingat, ada berkat Tuhan janjikan keselamatan untuk Nuh dan keluarga, saudara dan keluarga. Tapi juga ada penghakiman bagi orang fasik yang tegar, yang tidak mau bertobat. Di dalam setiap peringatan selalu ada tujuan pemulihan. Maukah saudara hari ini mengingatkan keluarga? Minimal keluarga saudara. Keluarga inti, Nuh, 3 anak laki. Yang ketiga menantunya, semua selamat. Hari ini di sekitar kita ada orang-orang yang perlu ditolong, diselamatkan. Kairos Tuhan datang untuk menolong saudara, memulihkan saudara. Dan saudara perlu ingat ada orang-orang lain yang sedang tiap detik, tiap menit antri menuju ke neraka. Betapa berbahagia kita karena Kristus telah membeli kita dengan harga yang mahal. Kristus telah berkorban dengan darahnya dan memberikan nyawanya mati supaya kita ini hidup karena di dalam Kristus ada kehidupan yang kekal. Dan hari ini biarlah kita kembali melihat bahwa kairos waktu Tuhan tiba-tiba dapat datang untuk hidup kita. Saya percaya kalau ada di antara kita yang berbeban berat, Tuhan mau menolong kita. Tuhan mau menghibur kita. Tuhan mau memulihkan kita. Suatu saat di zaman Nazi Jerman 1933 sampai 45. Maka kekejaman Nazi, sejarah mencatat kengerian pembunuhan di ghetto-ghetto bukan hanya di Eropa Barat Jerman, tapi sampai ke Eropa Timur. Ya, partai besar Nazi ini
Dan mereka membunuh semua orang Yahudi yang bisa. Harta mereka dirampas, toko-toko usaha satu persatu dibantai demikian rupa. Jutaan yang mati mengerikan. Saudara, tetapi ada orang-orang yang dipakai Tuhan untuk menolong orang-orang Yahudi yang mau dibunuh, dibantai, disengsarakan. Salah satunya adalah keluarga daripada Ten Boom yang ada di negeri Belanda. Saya mengunjungi museumnya, melihat kisahnya. Bagaimana keluarga ini ya menyelamatkan orang-orang Yahudi, tetangga-tetangga mereka yang lari, ketakutan karena tiba-tiba tentara Nazi mulai datang dan mulai menangkapi, mulai semua yang berKTP Yahudi, keturunan Yahudi mulai saudara dibantai demikian rupa. Beberapa orang disembunyikan di dinding belakang rumahnya, dibikin triplex. Pagi-pagi dikasih bubur, dikasih makan. Suatu saat tercium bahwa keluarga ini menolong orang-orang Yahudi. Ditangkaplah mereka. Corrie ten Boom dan adiknya Betsy, dua wanita, dipenjarakan. Penjara yang kumuh, penjara yang gelap. Banyak sekali sakit penyakit. Itu insek, binatang-binatang kecil. Dan mulai mereka gatal, sakit kulit terjadi. Yang lainnya mengalami parah, demam, dan disentri dan lain sebagainya. Saudara, Corrie ten Boom mulai mengeluh, Tuhan, kami ini melayani Tuhan dengan kasih Kristus. Ya, kami ini berbelas kasihan. Kenapa ini terjadi bagi kami? Saudara, dia melihat kronos waktu yang berjalan. Kayaknya kami sudah kurus bisa mati. Tapi adiknya Betsy berkata, Sister, sis, jangan mengeluh yuk. Di masa menanti kairos pertolongan Tuhan datang. Mari kita angkat ucapan syukur. Dan dengan tertatih-tatih karena tubuh yang panas, badan yang sakit. Saudara, mereka mulai mengucap syukur kepada Tuhan. Angkat pujian sama Tuhan. Mengakui janji-janji Tuhan akan terjadi. Saudara, di saat seperti itu, seperti Paulus Silas di penjara. Kairos Tuhan datang. Waktu Tuhan tidak terlambat. Tiba-tiba Tuhan menjamah mereka sembuh, saudara. Dan haleluya, Corrie ten Boom dan adiknya mulai memberitakan Injil. Terjadi kebangunan rohani di penjara wanita itu. Orang-orang mulai dilayani. Dan pada akhirnya, pada waktu Perang Dunia Kedua ini selesai, Nazi Jerman dihancurkan, maka Corrie ten Boom pun keluar dari penjara. Dan Corrie melayani sebagai pahlawan yang telah menolong orang-orang Yahudi waktu itu. Saudara, kairos Allah pasti datang dalam hidup saudara. Pastikan saat ini engkau beban berat, engkau sakit, engkau lemah, engkau enggak berdaya, engkau enggak tahu bagaimana hari depanmu. Tapi percayalah tangan Tuhan yang melindungi menyertai engkau. Dia janji memberkati engkau dengan ajaib hari ini. Pada waktu engkau datang bergumul dengan Tuhan, Peniel, encounter dengan Tuhan, maka Tuhan menampakkan dirinya dan mengganti, merubah namamu menjadi orang-orang yang akan dipakai Tuhan. Dan sekaranglah waktunya hidup. Waktu ini hidup kita memberi dampak. Jangan sia-siakan di era Pentakosta ketiga ini. Kita diberi kesempatan oleh urapan Allah menjangkau sebanyak mungkin orang untuk diselamatkan dan masuk kerajaan Allah. Upahmu besar di surga. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur. Tuhan baik, Tuhan setia, janji-Mu ya dan amin. Kami belajar bahwa firman-Mu ya dan amin. Engkau panjang sabar, dan kalau Engkau mengingatkan kami untuk kami bertobat berubah, maka kami semua tanggap dan peka terhadap suara-Mu. Angkat yang tergeletak, bangkitkan yang jatuh, pegang tangan kami yang lemah, sembuhkan yang sakit dan terluka, pulih dalam nama Yesus, dan bangkitkan kami menjadi saksi-Mu di hari-hari akhir ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, hari ini mari kita menyambut persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Sangat penting untuk hari ini kita beribadah dan mengingat korban kasih Tuhan yang besar bagi hidup saudara. Mari siapkan roti, ya, siapkan biskuit dan juga sirup atau anggur ya, yang kita akan pakai, atau teh apapun juga, untuk kita memperingati
kasih Tuhan yang sangat besar, kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dan firman Tuhan berlaku untuk kita. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia akan makan roti dan minum dari cawan ini. Ya, karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri. Kalau kita menguji diri kita, maka hukuman tidak menimpa kita. Perjamuan kudus yang pertama, kita proklamirkan kita ini milik Tuhan. Dan kita ada hari ini sampai nanti pasti Dia datang kembali. Yang kedua, mari kita saling mengampuni. Kita diampuni, mari kita mengampuni. Ya, supaya kita ini hari ini menerima anugerah yang limpah dari Tuhan. Dan saudara, mari kita menguji diri kita. Kalau ada di antara kita yang masih belum membereskan dosa, pelanggaran-pelanggaran kita, mari kita datang katakan, Tuhan, aku salah. Mari ampuni aku. Kalau ada dosa-dosa yang belum dibereskan, ini saatnya Engkau datang dan berkata, Tuhan Yesus, ampuni aku, sucikan kembali. Hari ini adalah hari perkenanan Tuhan, hari Kairos Tuhan untuk saudara. Maka saudara sambut perjamuan kudus. Mari, semua sudah siap. Ucapkan syukur, katakan terima kasih. Oriyarala hamasyakara batakiyarala. Oriyarala mahasyakara batakara. Kiniyarala basyakori kiyarala bayarala babalabala. Saudara-saudara, mari kita datang dengan hati bersyukur. Katakan terima kasih Tuhan, terima kasih. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saudara yang kekasih, mari kita angkat roti bersama-sama. Yesus pada malam waktu ia diserahkan, diambilnya roti, diucapkan syukur, lalu dia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kekasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecahkan adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Yesus? Amin. Mari kita makan dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari angkat cawan. Oh, terima kasih buat darah anak domba Allah. Terima kasih buat penebusan dosa kami oleh karena darah kudus-Mu yang tercurah. Terima kasih oleh bilur darah-Mu, maka kami semua sudah disembuhkan. Dan kami percaya oleh meterai darah Yesus kami terlindung dari yang jahat. Angkat tinggi. Sekarang kekasih Tuhan, Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku sendiri. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Kekasih Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah lambang persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari angkat kedua tangan saudara di rumah-rumah, di tempat manapun Anda berada. Mari pejamkan matamu, angkat tanganmu, katakan terima kasih. Oh ya Allah, terima kasih kami sudah diselamatkan. Terima kasih kami sudah diampuni. Terima kasih kami diangkat. Terima kasih kami menjadi milik-Mu kekal selamanya. Terima kasih kami diurapi untuk memberitakan kabar baik. Terima kasih kami dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat bagi kerajaan Allah. Terima kasih kami ada di era Pentakosta yang baru, Pentakosta yang ketiga. Dan kami semua bergairah untuk menjadi Tuhan, pembawa berita kabar baik ini. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Katakan sama-sama. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya,
Haleluya, terpujilah Tuhan. Oh, ralama syiki, ralala bapako, ralamanya, ralala babababaya. Urapi gerejamu, urapi anak-anakmu. Apa saja yang mereka lakukan, kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Dan kairos Tuhan terjadi atas masing-masing pribadi. Terpujilah Tuhan, terima kasih. Kami bisa menyambut tubuh dan darahmu, bersekutu dengan Engkau. Dan kami percaya Engkau memberkati gerejamu. Haleluya. Saudara, puji Tuhan yang baru bergabung, saya ucapkan welcome. Dan sekarang persembahan dipersiapkan. Yuk, saya mau doakan saudara. Ada account number yang ada. Mari berikan dengan sukacita, dengan kerelaan. Tuhan memberkati saudara. Diberkatilah persembahan syukur, persepuluhan yang dikembalikan untuk Tuhan. Diberkatilah pekerjaan, rumah tangga, studi, terobosan-terobosan terjadi. Diberikan kesehatan ilahi, dibebaskan dari gangguan, sakit penyakit, bahkan COVID-19 yang ada di Indonesia segera akan selesai. Tuhan akan memulihkan negeri kami. Transformasi bagi bangsa sedang terjadi. Mari Tuhan, sekarang saudara, mari angkat tangan kita sama-sama. Kami memberkati negeri kami Indonesia. Damai sejahtera turun atas negeri kami, semua dipulihkan. Kami juga bersyukur untuk Bapak Gembala rohani kami, Bapak Rohani, Pak Niko Nyoto Raharjo, bersama keluarga, tim pengembalaan di pusat untuk Tuhan, seluruh Indonesia dan bangsa-bangsa, gerejamu menjadi alat Tuhan yang dipakai oleh Allah secara ajaib di era Pentakosta ketiga. Dan sekarang kekasih Tuhan, berkat kasih karunia Allah Bapa melimpah atas kita. Dan Tuhan Allah Immanuel menyertai kita. Yesus, Engkau baik. Kasih-Mu ajaib kami rasakan. Penyertaan, urapan, kuasa Roh Kudus menyertai kita semua. Saat ini, bahkan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Katakan bersama-sama, Maranatha, datanglah ya Tuhan Yesus. Kami merindukanmu. Semua kita katakan, amin, amin, amin. Tuhan memberkati saudara sampai minggu yang akan datang. Haleluya.